Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat buat belajar? Masih. Habis belajar apa tadi? Ali buku ya SMK. Belum masalah Sejarah. sejarah pilih. Seru kan belajar sejarah? Seru. Nah, oke, baik. Untuk hari ini sebelum belajar, mungkin dipimpin doa dulu oleh ketua kelas. Siapa butuh kelas, Bu? Siapa yang ketua kelas di sini? Anissa, Bu. Ya boleh dipimpin doa oleh ketua kelas. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, lebih baik berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya Ibu absensi terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ya, maaf Ibu presensi terlebih dahulu. Iya, Ibu. Anissa Putri, Hadir, Ibu. Arika Fahira, Putri Ari Hanifah, Hadir, Bu. Nazza Isnaini Fitri. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya untuk presensi hari ini. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, apakah teman-teman masih ingat dengan materi minggu lalu? Masih ingat gak materi minggu lalu? Masih, Bu. Masih, Bu. Tentang teks apa? Eksplanasi. Ada yang masih tahu apa itu teks eksplanasi? Saya mau. Yang boleh Putri. Teks eksplanasi adalah rangkuman yang berisi penjelasan Penjelasan tentang suatu topik yang berhubungan dengan fenomena. benar sekali. Nah, oke. Sebelumnya kita belajar tentang teks yang menganalisis tentang fenomena. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan mempelajari tentang cara menyusun laporan observasi. Setelah mengenal fenomena, kita akan mengamati apa yang ada di sekitar, kemudian kita susun yang namanya itu teks observasi. Nah, sebelum masuk kepada teks observasi, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya tetap semangat. Nah, untuk ice breakingnya, kalau misalkan ibu bilang selamat siang, kalian tepuk tangan satu kali. Selamat sore dua kali. Kalau selamat malam, ya. Oke, siap? Terus Siap, lagi. Bu. Selamat sore. Dong. Selamat malam. Belum kompak, kita ulangi karena belum kompak. Oke. Pokoknya papi. Lebih dengar ya. Selamat siang. Selamat sore. Selamat sore. Selamat siang. Selamat malam. Masih fokus berarti ya? Masih Sebelumnya kan Ibu sudah mengirimkan video tentang video museum, yaitu Museum The Topeng. Nah, kalian sudah nonton belum video? Sudah, Bu. Sudah. Apa judul videonya tadi? Museum Kampus. Kali ini pembelajaran kita itu akan menganalisis teks laporan observasi terkait museum yang sudah kalian tonton sebelumnya videonya. Nah, nanti kita akan menyusun laporan observasi dan juga menganalisis kaidah kebahasaan laporan teks observasi. Nah, sebelum kita langsung ke itu, saya bagikan dulu modul pembelajaran ini. Terima kasih, Bu. Ya, itu mau dengan satu. Ya kan ketua kelas ya, Bu? Harus sebentar sama. Gak boleh gitu ya. Enggak apa-apa sekali. Aduh, udah. Baik, langsung saja kita masuk pada materi hari ini. Nah, sebelum saya menjelaskan materi, di sini kan sudah saya bagikan modul tentang teks The Topeng Museum Angkut.
sambil saya menulis di papan tulis untuk mengefektifkan kelas supaya lebih tenang, saya bacakan paragraf pertama dari cerita ini, kemudian dilanjutkan oleh kalian secara bergiliran. Ya, dari mana Bu? Dimulai dari Anissa, Putri, Nanda, kemudian yang terakhir Marika. Oke? Siap Bu. Setiap paragraf satu orang ya Kak. Saya bacakan dulu paragraf pertamanya, kemudian nanti dilanjutkan, lalu saya menulis materi hari ini. Iya Bu. Jadi judul laporan observasi hari ini adalah The Topeng Museum Angkut. Nah, The Topeng itu adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut, karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Tempat wisata ini seringkali disebut pula sebagai Museum Topeng karena memang berisi topeng dengan berbagai model dan bentuk. Namun, The Topeng tidak hanya berisi topeng, tetapi juga berisi pameran benda-benda berupa barang tradisional dan barang antik. Topeng, barang tradisional dan barang antik dalam museum ini dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu berbahan kayu, batu, logam, kain, dan keramik. Untuk paragraf selanjutnya, silakan dimulai dari Anissa. Benda paling diminati pengunjung untuk diamati dan paling mendominasi tempat ini adalah topeng. Ada beragam jenis topeng di museum ini. Topeng-topeng tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua. Jadi, dua bagian berdasarkan bahan dasarnya, yaitu yang berbahan dasar kayu dan batu. Topeng berbahan kayu sebagian besar berasal dari daerah Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu, topeng yang berbahan batu berasal dari daerah sekitar Sulawesi dan Maluku. Selain topeng, barang-barang tradisional juga dipamerkan di topeng. Barang-barang tradisional yang berisi etalase-etalase museum ini adalah senjata tradisional, perhiasan wanita zaman dahulu yang berbahan dasar logam, batik-batik, motif lama, dan hiasan rumah-rumah. Berdasarkan bahan dasarnya, barang-barang tersebut juga dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu berbahan dasar kayu seperti hiasan rumah, berupa kepala kerbau, asal Toraja, berbahan dasar batu seperti alat penusuk beuk, asal Batak, berbahan dasar logam seperti bisal sunan, dan perhiasan logam asal Sumba, dan yang berbahan dasar kain seperti batik, berbagai motif asal Yogyakarta dan Jawa Tengah. Benda terakhir yang mengisi museum ini adalah barang kuno yang sampai saat ini masih dianggap bernilai tinggi atau biasa disebut sebagai barang antik. Barang-barang antik seperti guci tua, kursi antik, barang awam, mata uang dengan kerajaan-kerajaan, dan benda-benda lain yang dijumpai dalam museum topeng. Barang-barang tersebut dapat pula digolongkan menjadi 2 jenis berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu keramik dan logam. Barang antik berkembang pada sangka untuk museum ini adalah buku-buku tua peninggalan salah satu dinasti di Tiongkok dan bantal yang digunakan untuk bangsawan dinasti Yuan yang sudah meninggal. Sementara itu, barang antik yang berbahan dasar logam adalah jinggaran kulit atau kerajaan Jawa, mata uang kerajaan Majapahit, koin VOC, dan kursi antik asal Jawa Tengah. Selain untuk dipamerkan, benda-benda di topeng ini juga dimanfaatkan sebagai media pelestarian budaya. Selanjutnya, topeng berfungsi pula sebagai museum, yaitu sebagai observasi benda-benda langka agar terhindar dari tindakan ilegal. Setelah membaca teks di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini secara cepat. 1. Apakah topeng museum angkut itu? Ini belum cepat. Untuk pertanyaannya di dulu ya. Sambil menunggu, mungkin pertanyaannya boleh dibaca masing-masing dan dipahami, kemudian nanti akan saya tanyakan satu-satu. Ini boleh dijawab, boleh.
boleh diperhatikan dulu ke depan sebentar. Menulisnya terlebih dulu ya, nanti kita lanjutkan analisis bersama. Sebelumnya kalian pahami dulu tentang laporan hasil observasi. Nah, laporan hasil observasi ini merupakan teks yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi. Ciri-ciri dari teks laporan observasi itu yang pertama objektif, artinya keadaan yang sebenarnya. Ketika kita melakukan sebuah pengamatan, kita harus sesuai dengan fakta yang ada. Misalnya kalian melakukan pengamatan pengajaran di kelas ini. Faktanya, kelas ini berwarna apa? Biru. Apakah ada papan tulis di kelas ini? Ada. Itu sesuai dengan objek atau fakta. Kalau yang kedua itu sama tadi, fakta itu termasuk dalam objek ini keadaan sebenarnya. Yang ketiga bersifat khusus atau spesifik. Artinya teks laporan observasi itu menjelaskan secara detail tentang apa yang kalian amati di sekitar kalian. Yang keempat disajikan secara lengkap. Harus lengkap dan runtut, seperti ada pendahuluannya, isinya, hingga ada kesimpulannya. Lalu ciri yang terakhir adalah disajikan secara menarik. Artinya teks laporan observasi ini bisa dirangkai sesuai mungkin dan dengan bahasa yang efektif. Tujuannya supaya pembaca itu jadi tertarik untuk memahami isi teks tersebut. Lalu masuk kepada kaidah kebahasan. Nah, pentingnya memahami kaidah kebahasan saat melakukan laporan hasil observasi. Nah, kaidahnya itu yang pertama kalimat definisi. Di dalam teks observasi itu tadi kalian menemukan kalimat definisi 3. Ciri-cirinya itu ada kata adalah. Apakah ada? Ada, Bu. Berarti kaidah kebahasan yang pertama ada ya di dalam teks laporan tersebut. Kemudian menggunakan konjungsi. Ada konjungsi istilah di sana? Konjungsi. Seperti kata dan, terus atau, untuk. Ada. Contohnya apa? Dan kalimat apa? Ini Bu, karena memang topeng dengan berbagai motif dan bentuk. Nah, betul itu. Yang ketiga, kalimat simpleks dan kompleks. Nah, itu kalimat yang menggunakan kalau simpleks itu kalimatnya itu ada satu verbanya. Sedangkan kompleks dia mempunyai 2 verba. Lanjut ya, kita masuk ke sinonim dan antonim. Di sini itu teks laporan observasi biasanya juga menggunakan sinonim dan antonim. Tapi kebanyakan sih tidak menggunakan, tapi kadang terdapat sinonim dan antonim. Yang terakhir itu ada frasa, verba, dan nominal. Ada yang tahu frasa itu apa? Frasa gabungan beberapa kata. Terus kalau verba itu kata kerja. Sedangkan nominal kata bekerja. Sudah paham ya ini ya? Karena sudah paham, kita lanjut menganalisis soal yang ada di teks tadi. Sudah dibaca teksnya tentang The Topeng Museum Angkut. Di pertanyaan pertama itu ada apakah The Topeng Museum Angkut itu jelas ya ada di paragraf pertama. Kalian merupakan salah satu tempat wisata. Untuk pertanyaan kedua, siapa yang mau jawab? Ada. Ayo, siapa yang berani? Gak usah pakai salah. Naja boleh Naja. Silakan Naja. Nomor 2. Sudah sebutkan topeng yang disimpan di topeng itu topeng kayu dan buku. Tuh, Batu. Ada di paragraf berapa jawabannya? Ada di paragraf 2. Lanjut yang pertanyaan ketiga, siapa yang mau jawab? Ya lagi. Ya, Putri silakan. Apa sih pertanyaannya, Bu? Bagaimana Barang tradisional koleksi The Topeng. Nah, barang tradisional gambarannya seperti apa di dalam museum topeng itu? Itu ada senjata tradisional, perhiasan wanita, Ya. batik-batik motif lama sama hiasan rumah kuno. Boleh tepuk tangan ya. Ini saya udah tepuk tangan. Ya boleh tepuk tangan sama Nisa. Lanjut pertanyaan yang keempat. Gambaran barang tadi barang tradisional, sekarang barang kuno. Siapa yang mau coba menjawab? Riko. Oh iya, Nanda boleh. Barang kuno koleksi di topeng ini merupakan
terakhir tuh manfaat dari topeng apa aja? Manfaatnya ini sebagai pola media pasaran budaya sama konservasi tidak dijalankan supaya tidak ada perdagangan ilegal. Di sini ada nggak yang pernah berkunjung ke museum? Saya Museum apa? Lubang Buaya. Coba boleh. Kalau di sana itu berkisah tentang apa? Ini Bu tentang pahlawan Bu. Iya, pahlawan Pancasila. Perjuangan pahlawan. Ya. Jadi menurut kalian penting nggak sih kalau kita berwisata ke museum? Penting. Untuk apa berwisata ke Untuk museum? mengenang masa lalu, sejarah-sejarah. Betul sekali. Keren-keren. Nah, setelah kalian memahami dan sudah menjawab soal-soal dari The Topeng Museum Angkut ini, selanjutnya kita akan berdiskusi bersama dengan kelompok untuk menganalisis keberhasaan dari laporan teks observasi. Boleh dilihat modul di lembar yang ketiga. Di situ ada contoh afiksasi atau kaidah kebahasaan. Di sini kalian diminta untuk menentukan jenis dari kata, yaitu ada kata verba, tadi kata kerja, menghina, kata benda, dan atau kata lainnya. Di sini ada misalnya contoh kata disebut. Disebut itu kan berarti kata kerja ya, karena menyebutkan kan. Jadi kalian menentukan imbuhan dari kata disebut ini apa? Di situ ada apa imbuhannya? Di. Kata dasarnya? Sebut. Sudah paham dengan tugasnya? Paham. Tugasnya dengan kelompok sesama satu kelompok aja ya? Ya berempat nggak boleh. Berdua-dua saja ya? Iya. Nanti kalian kerjakan dulu, nanti akan saya tanyakan satu persatu, jadi silakan berdiskusi. Ini suka ngelawan. Kok kan? Berarti ini juga menguasai Ayo. Ngomong doang. menguasai Puasa. Nah, ibunya aja bingung, saya juga bingung. mengibu puasa nanti kata dasarnya. Puasa. Berbeda. Ibu udah bersih banget kan di bangku. Tenang ya Anissa, biar kalian tidak merasa terganggu. Produksi ya Bu. Lebih tenang. Produksi. Dikenal. Membantu Bu. Nominannya. Bantu. Kalau tidak ada nominalnya tidak apa-apa. Jawab saja kalau emang fondasinya. Udah Bu. Sudah selesai menganalisisnya? Kita coba teks dulu ya analisis kalian. Apakah sudah benar atau belum? Oke. Dimulai dari nomor 2 kita mulai dari nomor 2. Jenisnya apa itu? Jenisnya hebat. Merupakan kata Ya. imbuhannya? Mengi. Kata dasarnya? Puasa. Lanjut di kata ketiga berbeda. Jenisnya? Verba.
imbuhannya? Kata dasarnya? Beda. Yang keempat, ayo suaranya jangan bisa doang. Verbal. Imbuhannya? Ber. Kata dasarnya? Produksi. Lanjut di nomor 6, membantu. Verbal. Dikenal tuh belum kan? Oh, ini bukan maaf. Jadi kenal kata Verbal. imbuhannya? Di. Kata dasarnya? Lanjut. Membantu. Jenis verbal. Hubungan. Kata dasarnya Membantu. Selanjutnya bukan. verbal. Menan. Kata dasar jauh. Terus Menunjukkan. Verbal. Menan. Tujuh. Mengobati. Verbal. Di. Obat. Disaring. Verbal. Disaring. Kemudian verbal. Kan. Kemudian lagi ya. Dulu saya emang tempat dulu ke sana dulu. Kembali perbaiki ya. Terus imbuhannya apa tadi bagian? Kan. Kata dasarnya? Lagi. Selamat sekali tepuk tangan buat semuanya. Tadi sudah bisa memahami teks laporan hasil observasi, juga sudah mengenali kaidah perbahasaan. Nah, di sini lembar kedua itu ada teks ya, nah di sini ada paragraf, juga gagasan pokok. Tapi tenang saja, ini bukan dikerjakan sekarang. Yeay. Buat PR Bu, ini buat PR. Gitu. Di sini dipahami dulu tugasnya. Di setiap paragraf dari laporan hasil observasi ini kalian tentukan gagasan pokoknya. Nah, ide pokok. Ada bisa di awal paragraf atau di tengah atau di akhir paragraf. Dilakukan setiap masing-masing paragrafnya. Sudah paham? Kemudian gagasan pokok ini nanti diringkas menjadi satu paragraf. Setiap gagasan-gagasan dari setiap paragraf ini diringkas lagi jadi satu paragraf. Tugas ini berkelompok ya. Jadi tidak sendiri. Ada berapa orang Bu? Satu meja. Oke. Nah, tidak sampai di situ, kalian juga masih punya tugas lagi. Banyak ya, Bu? Iya. Bener. PR atau tugas sekarang Bu? Masih kayak juga, karena ini adalah menyusun membuat laporan observasi secara individu. Ada kelompok ini secara individu. Untuk laporan observasinya itu yang ada di lingkungan sekitar aja, misalnya yang gampang-gampang mau seputar makanan, kuliner, observasi yang kalian mudah ditemui aja, gak usah yang sulit-sulit. Udah paham sama tugasnya? Paham Bu. Ini individu ya, dilakukan dikumpulkan di pekan selanjutnya. Oke? Sudah. Oke, tadi kita sudah mulai dari tujuan pembelajaran sudah terlaksana ya, dari mulai memahami teks dengan menjawab soal, kemudian menganalisis kaidah pembahasan, tolong diperhatikan ke depan, duduknya yang rapi. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, untuk mengetahui seberapa jauh nih pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini, kita refleksi terlebih dahulu ya. Di sini saya mau tanya, tadi apa sih yang kita pelajari hari ini? Ada yang bisa jawab? Boleh Anika Faira? Laporan hasil observasi Bu. Laporan hasil observasi itu tentang apa? Museum Dapat. Museum Dapat. Nah, terus ada lagi yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa jawab untuk refleksi hari ini? Kalian dapat apa sih pelajaran hari ini? Dapat itu Bu, kayak kaidah kebahasaan Bu. Menganalisis bahasa dari laporan observasi. Mulai dari ada apa tadi bahasanya? Kalimat definisi. Cirinya apa kalimat definisi? Ada. Terus menggunakan konjungsi. Konjungsi apa contohnya? Kayak atau. Terus kalimat kompleks. Terus sinonim dan antonim. Sinonim dan antonim. Itu masa lo ada Bu? Tidak ditemukan tadi ya. Kita lanjut ke frasa, verba dan nomina. Contohnya ada yang tahu? Frasa tadi. Frasa ada yang berdua kata ya Bu. Contoh frasa apa? Contohnya itu Rumah sakit.
Verba kata kerja. Ya, apa namanya? Tadi analisis yang tadi. Ini Bu, apa namanya? Berbeda. Menguasai. Betul, terus Berproduksi. Berbeda. nominalnya bagian. Artinya kalian sudah paham dengan pembelajaran kali ini. Jadi pembelajaran hari ini kan kita belajar tentang laporan observasi berdasarkan tempat wisata, salah satunya museum. Nah, museum ini penting untuk dikunjungi. Jadi liburannya tuh nggak harus ke pantai, gunung. Kalian juga bisa berlibur ke museum. Boleh, tapi sesekali bolehlah berkunjung ke museum untuk mengenal budaya dari negara Indonesia ini yang kaya dan beragam, ya, supaya kita dapat menambahkan wawasan tentang sejarah-sejarah terdahulu dari asal usulnya museum itu, dari mulai pahlawan-pahlawan atau budaya lainnya. Nah, jadi setelah tadi memahami, kalian dapat paham semua, bisa menjawab semua, artinya kalian mampu dalam menyusun laporan observasi. Boleh ditentukan tepuk Jadi pembelajaran kali ini sudah cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan juga dapat memudahkan kalian ketika ingin melakukan sebuah observasi. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin ketua kelas. Baik, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, ada lebih baiknya kita berdoa untuk percaya atas nama Tuhan. Berdoa selesai. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.